Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Radit Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mari kita mulai majelis mulia ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang sholat khusyuk ya. Pada pembahasan lalu kita sudah sama-sama mempelajari bahwa sholat khusyuk ini adalah berkaitan dengan hati kita ya, berkaitan dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu sendiri berasal dari kata khosya'a ya. Khosya'a artinya adalah tunduk. Kalau kita ingin khusyuk, maka ya tujuan kita adalah menundukkan ya jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara menundukkan diri kita ini di hadapan Allah, jiwa dan raga kita ini, tubuh dan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang pertama kita harus mengenali diri kita bersama-sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Ya, kita sebagai manusia harus tahu diri. Ya, kita itu diciptakan dari air ya yang hina, yaitu air mani. Kemudian kita pun dikeluarkan dari tempat yang kotor, yang hina, ya, dari tempat keluarnya kotoran, ya. Maka jangan merasa kita itu mulia ya. Kalau ada orang menghina kita, maka tidak perlu kita kemudian marah, tersinggung ya. Mungkin ucapan dia ingin menyadarkan kita bahwa memang kita adalah orang yang hina. Kita memang banyak dosanya. Kita memang banyak kurangnya, banyak kelemahannya. Kita manusia yang tidak sempurna. Begitu ya. Nah, kita manusia di dalam sholat selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat awal dari Allah menciptakan kita. Kita adalah makhluk yang keluar ke dunia ini dalam kondisi yang sangat lemah ya, dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Pakaian pun kita tidak punya ya. Kita sangat membutuhkan orang lain ya, agar kita lahir ke dunia ini membutuhkan dokter, membutuhkan bidan.
ya, ataupun dukun bayi. Kemudian kita membutuhkan orang tua kita juga. Kita disusui, kita diberi makan sampai kita menjadi besar. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Yang menyediakan makanan, ya, yang menanam padi itu bukan kita. Ya, kita pun minum, ya. Terkadang kita membutuhkan pembantu, kita kemana-mana, terkadang membutuhkan supir, ya. Jadi manusia adalah makhluk yang sangat lemah, membutuhkan kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat, ya, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nah, lemahnya ini, parahnya ini sudah lemah tetapi banyak berdosa kepada Allah. Sering sekali merasa lebih hebat daripada Allah. Ya, seringkali tidak takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, seseorang ketika sholat tetapi belum menemukan khusyuk di dalamnya, belum menemukan, ya, ketenangan di dalam hatinya, maka jangan berhenti sholat. Karena sholat ini ibarat, ya, mandinya seseorang. Setiap hari dia mandi, lama kelamaan pasti akan bersih, ya. Baju yang disiram terus menerus lama kelamaan akan menjadi bersih, begitu, ya. Nah, maka orang yang belum baik, orang yang belum mendapatkan khusyuk, ketenangan di dalam sholatnya, ya, belum bergetar hatinya ketika di dalam sholat, maka teruslah sholat dan teruslah belajar untuk bisa mendapatkan kekhusyuan dan juga mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika kita masuk ke dalam sholat, ya, bawalah perasaan kita itu memang benar-benar hamba. Kita kan dinamakan abdun, ya, abdullah, hambanya Allah. Dan Allah adalah ilahun, Allah adalah Tuhan. Ya, Tuhan artinya adalah tempat bergantungnya makhluk-makhluk, tempat bersandarnya kita semuanya, manusia, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memasrahkan semua urusan-urusan kita, begitu. Nah, maka kita sebagai hamba harus sadar betul-betul, terutama di dalam sholat. Kita harus sadar bahwa kita adalah, ya, mohon maaf audionya dipikirkan dulu, Ibu Yusnita. Oke. Kita sebagai hambanya Allah harus tahu diri. Ya, makanya kita dinamakan abdun karena memang kita budak. Memang kita adalah hamba sahaya. Hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi sholat ini adalah sarana untuk introspeksi, sarana muhasabah, ya, menghisab diri kita agar kita semakin hari semakin baik, semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, ya. Nah, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah di yaumil hisab, ya. Ketika kita sudah berpisah dari dunia ini, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, dunia ini, ya, sholat yang ada di dunia ini sebagai sarana latihan kita semuanya untuk menghisap diri kita masing-masing terlebih dahulu. Ya, kapan? Yaitu ketika sholat. Tepatnya kapan? Yaitu ketika kita berdiri. Ketika berdiri, bayangkanlah ini adalah latihan kita. Nanti suatu hari, hari yang sangat pasti, kita harus yakin, harus percaya ada hari itu. Yaumul hisab, ya. Semua orang mukmin wajib percaya adanya yaumul hisab. Hari di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban
atas semua ucapan-ucapan kita, atas semua perbuatan-perbuatan kita, ya, tanda tangan kita akan dihisab, ya, tulisan kita baik di media sosial ataupun secara lisan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan-perbuatan kita, semuanya akan dihisab. Dan pada hari itu akan ditampakkan semua dosa-dosa kita, semua cacat-cacat kita, ya, buruknya diri kita, isi hati kita, semuanya ditampakkan dan dilihat oleh semua manusia. Ya, seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat akan melihat semua, ya, keburukan-keburukan kita. Ya, makanya kita di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa-dosa kita, menampakkan semua keburukan-keburukan kita di hadapan manusia, perbaikilah, ya. Perbaikilah keburukan-keburukan itu. Dan malulah kepada Allah ketika kita berdiri di dalam sholat karena Allah melihat semua dosa-dosa kita. Ya, Allah tahu semua isi hati kita. Walaupun tidak pernah kita ucapkan, kita tampakkan, tidak pernah. Tetapi Allah tahu semua isi dari hati kita. Kita sholat tujuannya selain Allah, Allah pun tahu. Kita sholat, pikiran kita melamun kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, Allah pun tahu. Ya, jangan kira Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka malulah ketika kita sholat, namun kita tidak memikirkan apa yang kita baca. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, inilah apa yang harus kita datangkan di dalam sholat, ya, ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri, bayangkanlah Allah ada di hadapan kita. Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika seseorang hamba masuk ke dalam sholat, maka Allah itu menghadap dia. Ya, Allah menghadap kepada hambanya itu. Ya, coba kita rasakan dengan hati kita. Ya, ada enggak kehadiran Allah ketika kita berdiri? Ada enggak perasaan, ya, hati kita itu berdetak, hati kita itu bergetar, ya, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Kalau kita merasakan ada yang masuk ke dalam hati kita pun bergetar, itu menunjukkan sudah ada mulai khusyuk di dalam hati kita. Ya. Karena khusyuk itu adalah rasa hati, ya. Rasa hati. Ya, itu seperti ketika kita jatuh cinta, ya. Khusyuk itu mirip seperti cinta, ya. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ketika kita bertemu itu bergetar hati kita. Apalagi berhadap-hadapan, ya. Apalagi ngomong. Terkadang kita nggak bisa ngomong di hadapan orang yang kita cintai, ya. Bergetar hati kita, dak dikduk, ya, denyut jantungnya itu semakin kencang, gitu. Nah, begitupun ketika kita di hadapan Allah, rasakanlah kehadiran Allah sehingga hati ini bisa bergetar, ya. Makanya Imam Ali itu setiap kali masuk ke dalam sholat, setiap selesai wudhu, beliau itu pucat. Karena memang benar-benar hatinya itu bergetar ketika beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian setelah itu kita membaca Allahu Akbar, ya, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita bagaimana perasaannya? Ada getaran enggak? Allahu Akbar. Atau biasa saja, gitu. Sebenarnya minimal ketika kita sholat itu setidaknya menghadirkan terjemahannya saja dulu. Artinya dulu. Ya, apa itu artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, gitu. Nah, kalau setiap dari ucapan-ucapan di dalam sholat kita hadirkan maknanya dari mulai takbiratul ihram sampai, ya, salam,
kita selalu menghadirkan makna-makna itu sebenarnya sudah dinamakan khusyuk ya. Sudah dinamakan khusyuk. Tetapi khusyuknya level paling bawah gitu ya. Khusyuknya hanya level yang paling rendah ya. Kalau ada 10 ya berarti baru satu nilainya begitu. Maka kita butuh mentadaburi apa dibalik makna dari Allah Maha Besar. Apa konsekuensi ucapan Allah Maha Besar. Sehingga ucapan Allah Maha Besar itu tidak hanya ucapan lisan saja, tetapi hati juga mengucapkan, ya. Jiwa dan raga juga merasakan gitu. Nah, ketika kita mengucapkan Allah Maha Besar, berarti kita merasakan maha agungnya Allah dan maha luasnya kekuasaan Allah. Ya, Allah yang berkuasa terhadap alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memiliki alam semesta ini, gitu. Allah pun yang bisa menghancurkan alam semesta ini dengan sekejapnya, begitu. Ya, kita terhadap orang yang memiliki ya sebuah wilayah saja kita takut, kita hormat, kita nggak berani macam-macam di hadapannya. Orang yang memiliki sebuah wilayah, seumpamanya, yang memiliki Jakarta, seumpama, gubernur Jakarta, kita hormat kepada dia. Atau yang memiliki Indonesia, ya kita takut ketika bertemu. Apalagi yang memiliki seluruh jagat raya ini, yang berkuasa, yang memiliki seluruh jagat raya ini. Maka harusnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul hati ini bisa bergetar, masuk ke dalam hati dan bergetarlah hati. Ya Allah, ternyata saya itu sedang berbicara dengan bukan dengan orang sembarangan, sedang berbicara dengan zat yang maha agung yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Gitu. Kemudian selain itu, kita harus menyadarkan diri kita tentang kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mulai mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal perbuatan Allah. Selain itu juga kita mengenal diri kita. Ya, diri kita yang penuh dengan kekurangan, diri kita yang tidak sempurna, diri kita yang penuh dengan kelemahan, diri kita yang penuh dengan kekotoran. Gitu. Ya, ternyata kita kotor, tetapi Allah masih sudi untuk menerima kita di dalam sholat. Ya, masih sudi menerima kita sebagai tamunya. Kita kan semuanya tamunya Allah ketika sholat, gitu ya. Ketika kita sholat itu seperti kita sedang bertamu kepada Allah. Allah itu tahu kita itu hina, kita itu penuh dengan dosa, tetapi Allah masih sudi menerima kita. Masya Allah. Maka dari situ ya kita harusnya sangat cinta kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha segalanya, maha sempurna, maha kuasa, maha agung. Tetapi Allah masih sudi menerima kita sebagai tamunya, bahkan sebagai hambanya. Bahkan kita meminta kepada Allah, Allah pun masih mau memberi. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya kita juga menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Semua keluh kesah kita, semua permasalahan kita, semua problem hidup kita berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan pekerjaan, semuanya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang maha besar, semua masalah-masalah kita sangat kecil, maha kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya seorang mukmin yang yakin di dalam sholatnya, maka dia tidak pernah khawatir menjalani kehidupan ini sesulit apapun. Ya. Dan yang terakhir kita juga harus merasakan bahwa Allah itu maujud. Allah itu maha ada. Gitu. Di dunia ini, di alam semesta ini, itu yang maujud itu sebenarnya adalah Allah saja. Yang ada dengan independen tanpa
faktor dari yang lainnya. Allah ada dengan sendirinya. Allah yang berdiri sendiri. Justru kita semuanya makhluk ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, maka fanakanlah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Fanakanlah ya semua urusan-urusan kita, masalah-masalah kita, fanakan semuanya, hilangkan semuanya. Bahkan diri kita hilangkan. Karena Allah lah yang maha ada. Allah itu al-mawjud, yang maha ada. Sedangkan kita manusia sebenarnya maha fana, maha tiada. Keberadaan kita itu karena kasih sayangnya dari Allah, rahmahnya kita Allah kepada kita semuanya, sehingga kita dianggap ada begitu. Ya. Nah, itu adalah makna dari takbir ya. Jadi ucapan takbir kalau kita perincikan itu sangat dalam, sangat luas sekali ya. Cuma ketika di dalam sholat ya tidak perlu kita memikirkan semuanya itu karena waktu kita juga terbatas. Maka setidaknya kita hadirkan apa terjemahan makna dari Allahu Akbar dan konsekuensinya. Ya. Dan rasakanlah hati kita, bergetar enggak ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Bergetar enggak ketika diucapkan nama Allah? Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang sejati, iman yang benar adalah yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Ya. Sama seperti ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, ketika mendengar namanya jantung kita itu dak-dikduk ya, berdetak walaupun sebentar. Kaget ya. Nah gitu. Disebut nama kekasih kita nengok siapa ini yang manggil. Padahal bukan kita yang dipanggil, nama kekasih kita yang dipanggil. Begitu. Dan ketika disebutkan ayat-ayat Allah, semakin bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan membaca iftitah. Ya. Iftitah ini merupakan sunnah. Ya, termasuk sunnah di dalam sholat. Kalau kita tidak membacanya, tidak membatalkan sholat kita. Tetapi sangat penting sekali dibaca iftitah. Namanya iftitah artinya pembuka ya. Maka kita kalau ngobrol dengan orang saja kan, kalau kita mau ngasih sambutan, mau ngasih ceramah, itu pasti kan ada pembukaannya. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung ke inti masalah, tidak. Tetapi ada pembukaannya. Ya, pembukaan itu dalam rangka sebagai anggah ungguh kita ya, sebagai orang yang berbicara. Harus ada pendahuluannya gitu. Nah, doa iftitah ini ternyata di dalam sebuah hadis dikatakan itu sangat dahsyat. Ya, sampai doa iftitah ini ketika dibacakan itu bisa membuka pintu langit. Ya. Doa iftitah ini yang kita ucapkan bisa membuka pintu langit. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah. Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengucapkan, idh qala rajulun minal qaum, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, baru mulai sholat Allahu Akbar, ada orang yang membaca doa ini begitu ya. Memang terkadang orang Arab ini ya karena saking polosnya, biasanya ini orang Arab yang hidup di pinggiran yang bukan di kota, bukan di tengah kota Mekah atau Madinah, tapi di pinggiran yang hidupnya tanpa menetap, tidak punya rumah. Nah, mereka biasanya polos. Mereka masuk Islam ya, kadang bertanya ya seceplosnya, sekenanya begitu. Dan
ya apa namanya, berbeda dengan sahabat yang ada di kota. Mereka biasanya itu segan dengan Rasul. Mereka tidak berani bertanya begitu. Bahkan para sahabat terkadang senang, seringkali senang ketika ada orang Badui, orang Arabi, orang apa pinggiran Arab yang datang dan bertanya Rasul gitu. Karena sebenarnya pertanyaan itu mau ditanyakan oleh sahabat, tapi karena sahabat segan dengan Nabi, ya menjaga anggah ungguhnya, sopan santunnya, sehingga tidak berani mengucapkan pertanyaan itu. Akhirnya ditanyakan oleh Arabi atau orang Badui Arab. Nah, ini orang Badui Arab ini ketika sholat tiba-tiba dia bersuara keras di dalam sholat, ya. Padahal Nabi tidak pernah mengajari dia. Dia membaca apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro gitu ya. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiro sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiro dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila dan maha suci Allah di sepanjang masa, ketika pagi dan ketika sore. Nah, ini doa iftitah ya yang biasa kita baca. Nah, kemudian setelah sholat, Rasulullah tanya, ya, biasanya Rasulullah menghadap kepada para sahabat, kepada para makmum, kemudian bertanya, manil qail kalimat kada wa kada, ya, siapa yang membaca kalimat tadi ketika sholat, gitu. Qala rajulun minal qaum, kemudian berkatalah seorang laki-laki dari kaum, dari para sahabat, ana ya Rasulullah, ya, orang Badui itu dengan polosnya menjawab, saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ajib betulaha, ya, saya merasa kagum dengan ucapan tadi. Laha futihat laha abwabus sama, dan yang lebih kagum adalah yang menjadikan Rasulullah kagum gara-gara ucapanmu tadi, doa yang kamu panjatkan tadi, kalimat thayyibah yang kamu baca tadi, futihat abwabus sama, telah dibuka pintu-pintu lah, pintu-pintu langit. Gitu. Ya, artinya apa? Bahwa bacaan iftitah ini bacaan yang luar biasa. Maka rasakanlah ketika kita membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, seolah-olah pintu langit dibuka, ya. Seolah-olah kita mau naik kepada Allah, mau sowan bertamu kepada Allah, Allah mempersilahkan. Allah sudah membuka pintunya. Monggo para hamba-hambaku, mangga masuk kepada aku, silakan apa yang kamu mau, begitu. Silakan kamu berdoa kepadaku, minta apa saja. Itu. Makanya doa iftitah ini sangat penting walaupun sifatnya itu sunnah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian makna dari doa iftitah. Nah, ketika kita mengucapkan doa iftitah yang pertama, ya, apakah doa iftitah, doa-doa yang kita baca di dalam sholat kan sebenarnya seperti makanan. Itu makanan untuk hati, gitu. Nah, maka kalau dia itu makanan, rasakan dengan hati kita, ya. Sebagaimana lidah, mulut itu bisa merasakan rasanya makanan-makanan fisik. Kita bisa merasakan rasanya nasi, ya, merasakan rasanya ayam, rasanya garam, manis, asam. Itu rasa fisik gitu, ya. Nah, itu kita bisa merasakan ketika lidah kita, ketika mulut kita sehat. Ya, kita tidak sakit gigi, kita juga tidak demam, ya, lidah kita tidak pahit. Kita bisa merasakan masakan itu, makanan itu, minuman itu. Kita bisa menikmatinya begitu. Ya. Sehingga kita makan dengan pelan-pelan, makan dengan dinikmati begitu sampai selesai. Nah, sehingga kita khusyuk di dalam makan gitu ya. Nah, begitupun hati ini butuh makanan. Makanannya apa? Makanannya adalah doa-doa. Makanannya adalah kalimat-kalimat thayyibah.
Makanannya adalah zikir-zikir. Makanannya adalah penghambaan-penghambaan kepada Allah. Mengagungkan Allah. Mensucikan Allah. Memuji Allah. Gitu. Itu makanannya hati. Makanya ketika kita sholat, kemudian hati merasakan, hati bergetar, hati seolah-olah itu sedang makan, sedang mengunyah makanan itu, hati semakin tenang, semakin tentram, semakin damai, berarti makanan itu dirasakan oleh hati. Ya, tetapi kalau kita sholat, kita baca doa, ya baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca surat, baca tasbih, baca takbir, tapi tidak dirasakan oleh hati. Hati tetap gundah, hati tetap gelisah, hati tetap kering, ya, tetap apa namanya, pikiran tidak tenang, tidak damai, tidak nyaman, berarti ada yang sakit di dalam hati kita. Kalau kita sakit, kita ke dokter. Kalau badan kita sakit, kita ke dokter. Kalau yang sakit hati kita, kita kemana? Ya, kalau yang sakit hati kita, kita ke guru, kita ke ustadz, kita ke syekh, ke murabi kita tanya, wahai guruku, kenapa kok ketika saya sholat, saya tidak merasakan kenikmatan di dalam hati, tidak merasakan ketenangan, ya, yang Allah turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, sakinah di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Jadi sakinah itu di dalam hati. Dan sakinah itu dirasakan. Sebagaimana cinta itu dirasakan. Orang cinta itu akan terasa. Orang benci juga akan terasa. Begitu. Ya, orang cinta, dia akan menghadap kepada yang dicintainya. Sebagaimana ketika kita cinta kepada Allah, dia senang untuk menghadap kepada Allah. Ingin berlama-lama dengan Allah. Begitu. Nah, jadi coba kita rasakan. Kalau ternyata kita belum merasakan nikmatnya zikir-zikir di dalam sholat, maka sembuhkan hati kita dulu. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Fihi syifa. Di dalamnya ada obat. Ya, dengan sering kita membacanya, sering mentadaburinya, membaca artinya, ya. Kemudian yang lebih mujarab lagi adalah menghafalkannya. Karena ketika kita menghafalkan Al-Quran, itu sama saja kita itu menaruh obat di dalam hati kita. Memasukkan Al-Quran ke dalam dada kita. Karena ada orang yang membaca Al-Quran baru sampai kerongkongan. Bahkan ini didawuhkan oleh Nabi SAW. Nanti akhir zaman ada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, ya bahkan hafal Al-Quran, tetapi bacaannya baru sampai kerongkongan. Tidak sampai ke dalam dada, tidak sampai ke dalam hati. Sehingga dia hafal Al-Quran tapi dia keras. Hafal Al-Quran tetapi dia mengkafirkan orang lain, membunuh orang lain. Ya, seperti pembunuhnya Imam Ali. Ya, Abdurrahman bin Muljam itu seorang penghafal Al-Quran. Seorang yang rajin berpuasa ketika siang, ketika malam rajin tahajud. Dia hafal Al-Quran. Tetapi kenapa sampai membunuh khalifah, ya, menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali, ya, babul ilmi, pintunya ilmu. Karena apa? Karena bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke dalam hati. Kalau kita ingin memasukkan Al-Qur'an ke dalam hati, maka fahami, ya, artinya apa, maknanya apa, kandungannya apa, tafsirnya apa, asbabun nuzulnya itu apa. Masukkan ke dalam hati. Seringkan, dirutinkan, ya, sehingga menjadi terapi bagi hati kita, sehingga hati kita kembali sehat. Ketika sudah sehat, maka bisa merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya bacaan-bacaan sholat. Begitu. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi
wa asila. Hadirkan makna-makna itu dan masukkan ke dalam hati. Ya, dan imani seiman-imannya, sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya. Memang benar-benar Allah Maha Besar. Memang benar-benar Allah Maha Terpuji. Memang benar-benar Allah Maha Suci. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku ini, ya, hadapkan jiwa ragaku ini kepada Engkau ya Allah. Ketika di dalam sholat memang semua dari kita menghadap Allah, tetapi dengan tubuhnya saja. Banyak orang yang di dalam sholat hatinya tidak menghadap Allah, gitu. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika kita sholat, Allah akan menghadap kita. Ketika kita menoleh, Allah akan meninggalkan kita. Allah akan mengatakan, menoleh pertama Allah mengatakan, hambaku telah menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Kalau menoleh kedua kalinya, Allah juga akan mengatakan yang sama. Kalau menoleh ketiga kalinya, Allah meninggalkan kita. Ya, dan Allah tidak butuh terhadap sholat kita. Nah itu. Nah ini kalau menoleh dengan fisik, ya. Bagaimana kalau kita menoleh dengan hati kita? Bahkan kita tidak hanya menoleh, kita jalan-jalan meninggalkan Allah di dalam sholat. Astaghfirullahaladzim. Gitu. Padahal lisan kita mengucapkan, aku menghadapkan diriku ya Allah kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang maha kuasa atas segala alam jagat raya ini. Lisannya mengucapkan tetapi hati tidak mengucapkan. Baru di kerongkongan saja, belum masuk ke dalam hati. Maka tidak heran ketika kita sholat tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa sakinah, tidak ada rasa tenang, damai di dalam hati. Karena baru sampai kerongkongan. Nah, kalimat ini juga menjadikan kita sebagai seorang hamba, ya, harus mengetahui tujuan utama kita adalah Allah. Kehidupan kita itu adalah Allah. 24 jam perbuatan kita semuanya ditujukan kepada Allah. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah kepada Allah. Untuk Allah. Makanya kita hadapkan diri kita kepada Allah. Nah, kalimat ini juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, ketika beliau, ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau itu melihat bintang. Mengira itu adalah Tuhannya. Namun ketika sudah pagi, bintang itu menghilang. Oh, kalau Tuhan tidak mungkin menghilang. Kemudian melihat rembulan juga. Ya, melihat rembulan. Rembulan juga hilang. Kemudian melihat matahari, mungkin lebih besar. Mengira itu adalah Tuhannya. Ternyata bukan juga. Matahari juga menghilang juga ketika malam. Kemudian Allah menunjukkan bahwa Allah lah Tuhannya. Ketika itu, ya, Nabi Ibrahim menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya, ini jadi ucapan Nabi Ibrahim ini. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ini, artinya sama seperti yang diucapkan Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim mengucapkan dengan sepenuh hati. Tidak hanya sampai kerongkongan saja. Jangan seperti kita ucapkan seperti biasa. Kita mulai sekarang pahami setiap kata apa yang kita ucapkan. Ini sungguh aku. Ya, artinya di sini penekanan dari kita. Benar-benar kita serius mengatakan ini. Bukan main-main, ya. Wajah tuh aku hadapkan, wajhia, wajahku. Wajah di sini maksudnya adalah seluruh tubuhku, jiwa dan ragaku. Dihadapkan ke siapa? Lilladzi fataras samawat. Kepada zat yang menciptakan langit-langit. Yang menguasai langit-langit. Yang memiliki langit-langit. Wal ardo. Dan yang menciptakan bumi juga. Hanifan muslimah. Aku lurus, ya. Tunduk kepada Allah. Aku selalu tunduk ya Allah.
Aku tidak berani terhadap ancaman-ancamun ya Allah. Aku tidak berani kepadamu ya Allah. Takut denganmu ya Allah. Itu yang namanya tunduk. Ya, ketika kita tidak berani terhadap Allah. Allah mengancam dengan sedikit saja kita sudah takut luar biasa. Kita takut nanti diputus oleh Allah. Ya, seperti ketika kita ketika punya kekasih itu kan ya. Kita nggak berani berbuat sesuatu ya yang bisa mendatangkan murka dari kekasih kita begitu. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku bukanlah orang-orang musyrik. Artinya apa? Ketika kita sudah bertauhid, kita sudah bersyahadat, kita harus setia sampai mati hanya menuhankan Allah. Ya, hanya memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Hanya menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita, tempat untuk menyerahkan diri kita, urusan-urusan kita secara total, ya, totalitas kita serahkan kepada Allah. Gitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam gitu. Nah, ketika kita mengucapkan ini adalah penekanan ya terhadap tujuan hidup kita, tujuan ibadah kita, tujuan sholat kita hanyalah untuk Allah, bukan yang lain. Jadi seorang muslim itu tujuannya jelas. Ya, jangan ngambang. Kita hidup di dunia ini mau kemana itu sudah jelas, yaitu Allah. Tujuan kita Allah. Makanya semua aktivitas kita setiap hari tidak lepas dari Allah. Tidak lepas dari tujuan Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita makan karena Allah. Kita tidur karena Allah. Kita menikah karena Allah. Ya, kita belajar karena Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita setia hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Kemudian selanjutnya ada iftitah yang kedua Bapak Ibu. Iftitah yang kedua bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan antara dosa-dosaku. Ya, artinya di sini kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sumber-sumber dosa. Gitu. Jadikanlah ya Allah aku berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, jadikanlah ya Allah pekerjaanku pekerjaan yang penuh dengan ibadah, bukan pekerjaan yang mendatangkan dosa. Pekerjaan yang mendekati maksiat gitu. Mungkin kita orang soleh, kita orang taat, tetapi teman-teman kita orang-orang yang tidak soleh, maka sangat dekat sekali kepada kemaksiatan. Mudah sekali ya kita tergoda. Jangan kita itu pede, jangan kita sombong. Insya Allah saya bisa menjaga. Kata siapa? Ya, kita manusia itu lemah sekali. Ya, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, ya. Artinya jadikanlah sejauh-jauhnya antara aku dengan dosaku, ya. Jadikanlah aku, ya, istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh soleha, keluarga yang soleha, yang soleh, teman-temanku yang soleh soleha, ya, tetanggaku yang soleh soleha, sehingga kehidupannya penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan ibadah-ibadah. Itu betapa indahnya orang yang kehidupannya seperti itu ya. Maka mintalah kepada Allah begitu. Allahumma nakini min khotoyaya. Kalau ternyata ya Allah engkau takdirkan aku terjatuh di dalam dosa-dosa, maka sucikanlah aku ya Allah dari dosa itu.
Ya, karena dosa ini menjadi penghalang antara hamba dengan Allah. Kenapa kita terkadang malas beribadah? Kenapa terkadang kita berat untuk membaca Al-Quran? Kenapa kita terkadang atau sering berat untuk qiyamul lail, sholat malam? Karena ada penghalang antara kita dengan Allah, yaitu dosa-dosa. Ya, semakin banyak dosa kita, maka semakin berat kita melakukan ibadah-ibadah. Ya, berat untuk sholat malam, berat untuk membaca Al-Quran itu. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, karena itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Nah, orang kalau hatinya suci, maka mudah untuk diajak kepada kebaikan. Gitu. Orang yang hatinya suci juga akan mudah menikmati ibadah-ibadah. Ya, menikmati penghambaan-penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sebagaimana kita itu kepada majikan yang apa namanya yang pengasih kepada kita. Itu kan kita senang mendekat kepada dia. Ya, kita kalau punya bosnya sayang kepada kita, perhatian, ya selalu ngasih kepada kita, gitu ya. Tidak pernah marah kepada kita. Pasti kita senang mendekat. Pasti kita senang muji-muji. Bahkan ketika tidak bersama bos, kita suka muji-muji bos. Ya. Nah, tapi kalau kita punya salah, biasanya kita takut. Kita punya salah dengan bos, kita dipanggil bos, wah takut sekali kita itu. Jangan-jangan saya mau dihukum begitu, sehingga kita nunda-nunda, beralasan nggak bisa bertemu. Itulah sama ketika kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah, kamu ke sini gitu. Ayo sini kamu sholat, ayo kamu baca Quran, ayo kamu beribadah. Kita beralasan ini itu ya berat. Nah ini. Kemudian kita juga minta Allahumma ghsilni min khotoya ya Allah cucilah diriku dari dosa-dosaku bil ma'i dengan air wasalji dan es wal barodi dan embun ya. Artinya bahwa dosa itu ya itu bisa dibersihkan. Dosa itu ibarat ya noda-noda kotoran-kotoran yang menempel di baju. Bisa disucikan, bisa dibersihkan, bisa digosok ya, yaitu dengan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa masukkan Al-Qur'an ke dalam dada kita ya sambil difahami, sambil dihayati, pakailah di dalam sholat kita. Itu adalah sarana paling efektif, paling cepat ya kita membersihkan hati kita, yaitu masukkan Al-Qur'an ke dalam dada kita. Ya, sambil menghayatinya. Tidak hanya dihafal saja, tetapi juga dihayati, difahami, direnungi, didalami maknanya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah bacaan isti'adzah. Ya. Ya, ketika kita mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati bergetar enggak? Gitu. Masuk enggak ke dalam hati? Merasakan enggak hati ini seperti kita sedang makan sesuatu hati kita ini? Ya, menjadi tenang enggak hati kita ini? Turun enggak ke as-sakinah ke dalam hati kita ini? Nah, kalau turun, alhamdulillah. Berarti itu ciri-ciri hati kita itu bersih, sehat. Tetapi kalau biasa saja, hampa, lewat begitu saja, bahkan kita sedikit pun tidak terlintas maknanya. Ya, na'udzubillah. Nah, maka ketika kita mengucapkan a'udzubillah, untuk bisa memasukkan ke dalam hati, kita harus menghayatinya. Apa arti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Artinya kita sedang berlindung kepada Allah. Kita mengakui bahwa kita itu lemah. Ya, kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi dari godaan-godaan syaitan. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa. Ya, dan ingatlah bahwa setan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Selalu berusaha agar kita tidak fokus, tidak memahami apa yang kita baca. Karena ketika kita memahami apa yang kita baca, kita akan naik ya
kita akan naik dan kita akan menjadi mulia, akan berkualitas sholat kita. Makanya sebisa mungkin setan itu menggoda kita, memalingkan pikiran kita dan hati kita agar tidak memahami apa yang kita baca. Oke lah, silakan kalian sholat, terserah, silakan kaum muslimin sholat. Ini kata setan. Tapi saya akan ganggu kalian agar kalian tidak menikmati sholat kalian. Kalian sholat, tetapi kalian belum sholat. Kalian sebelum dan setelah sholat sama saja perasaannya. Tetap saja kalian tidak takut kepada Allah. Kalian tidak takut bermaksiat. Tetap saja kalian malas untuk beribadah. Itu setan luar biasa ya. Dan Al-Quran ini adalah ya sumber dari segala macam kehidupan hati. Ketika kita menghayatinya, merenunginya, kita masukkan ke dalam hati, itu menjadikan hati itu hidup. Menjadikan hati itu sehat. Sehingga bisa menikmati zikir-zikir, bacaan sholat yang kita ucapkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian berikutnya, ini adalah keutamaan Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah yang dipilih sebagai bacaan rukun wajib di dalam sholat gitu ya? Karena memang Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, di antaranya pertama adalah Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Di mana kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Ya, satu-satunya surat yang wajib harus dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Gitu. Minimal kita baca berapa kali? 17 kali sehari. Ya. Bahkan bagi makmum pun harus membaca Al-Fatihah. Rukun. Ini keutamaan yang pertama, yaitu Al-Fatihah ini rukun sholat. Yang kedua, kenapa Al-Fatihah yang dipilih sebagai rukun ya wajib yang harus kita baca di dalam sholat? Karena ternyata inti ajaran Islam dan Al-Quran terkumpul di dalam Al-Fatihah. Ya, jadi ajaran Islam itu adalah ajaran Al-Fatihah gitu. Ringkasannya ada di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terangkum di 7 ayat itu. Ya, jadi ajaran Islam ya intinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Ya. Jadi Asmaul Husna yang 99 yang Allah tampakkan kepada kita itu bermuara kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Intinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ajaran Islam adalah ajaran yang membawa kasih sayang. Makanya adanya syariat ini adalah untuk mendatangkan kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah. Makanya Islam mengharamkan bunuh-membunuh, mengharamkan menghina, mengharamkan mencuri, segala macam bentuk kekerasan, segala macam bentuk kerusakan, Islam melarangnya. Karena Islam adalah agama yang membawa kasih sayang, kedamaian, ya cinta, itu. Jadi inti Al-Quran 30 juz intinya pada Al-Fatihah. Gitu. Kalau kita tafsirkan 30 juz itu semuanya akan merujuk kepada Al-Fatihah. Gitu. Makanya Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Ya, makanya jangan cuma dibaca saja, tapi baca terjemahannya dan baca tafsirnya, pendalamannya. Kenapa kok bisa ya semuanya teringkas di dalam Al-Fatihah gitu. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah ini adalah obat segala penyakit. Ya. Suatu ketika pernah ada sahabat ya yang ketika sedang bepergian ternyata mereka kehabisan bekal dan berada di sebuah pemukiman warga. Nah, ketua sukunya itu tersengat atau terkena penyakit apa gitu ya.
Kemudian mereka itu para sahabat ini mencoba untuk membantu, mengobati, ya. Padahal mereka bukan dokter ya. Zaman itu belum ada dokter. Nah, mereka mengobati dengan apa? Dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, dengan membacakan Al-Fatihah ternyata sembuh betul. Kemudian para sahabat ini dikasih hadiah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini adalah doa. Ya, ini adalah obat. Makanya kita kalau sakit, ya sakit apa, coba baca Al-Fatihah. Ya, kalaupun mungkin belum sembuh, ya mungkin bacaan kita yang belum benar gitu ya. Tajwidnya masih salah-salah atau mungkin bacaan kita masih di kerongkongan, belum sampai ke dalam hati. Ya, makanya banyak ya ketika kita berkunjung ke kiai, ke apa, ke kiai ya, ke Habib ya. Kadang kita minta air. Kita minta air didoakan, nah, didoakan apa biasanya dengan Al-Fatihah. Karena memang betul ya, Al-Fatihah itu bisa bisa menyembuhkan begitu. Kemudian kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Seharusnya kita seorang muslim adalah orang yang paling sehat sedunia. Karena setiap hari baca Al-Fatihah. Ini pun bagi yang sholat. Kalau nggak sholat gimana? Tetapi bacanya yang benar. Bacaannya yang penuh dengan tadabbur. Insya Allah itulah bacaan yang akan menjadi obat. Gitu. Kemudian yang keempat, Al-Fatihah itu adalah dialog. Ya, jangan kira Al-Fatihah sekedar surat saja, tetapi di dalamnya itu ada dialog. Ya, ada komunikasi antara hamba dengan Allah. Jadi agar sholat yang kita lakukan itu tidak kering, tidak monoton, satu arah, Al-Fatihah dijadikan dialog oleh Allah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ternyata Allah menjawab bacaan-bacaan kita. Ketika kita memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu menjawab, hambaku telah memujiku. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hambaku ini adalah antara aku dengan hambaku. Maka bagi hambaku apa yang dia minta, aku akan kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika itu kita meminta kepada Allah hidayah. Kita meminta kepada Allah petunjuk agar hidup di dunia ini kita tidak bingung, kita tidak bimbang, ya, kita tidak galau, ya. Kita butuh ilmu, kita butuh panduan, kita butuh petunjuk, ya. Orang yang berilmu itu hidupnya itu tenang, hidupnya itu tidak galau, hidupnya itu ya damai, ya, karena dia tahu. Orang yang berilmu, orang yang hidup di atas hidayah dari Allah. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga pengabul semua doa. Ya, jadi seharusnya orang mukmin itu setelah sering sholat, semakin sering dikabulkan doanya. Ya, masalah-masalahnya selesai. Cukup dengan sholat saja, gitu. Karena Al-Fatihah menjadi pengabul dari segala doa. Ya, doa yang kita panjatkan apapun, akhirilah dengan Al-Fatihah. Ya, bertawasullah dengan Al-Fatihah. Gitu. Makanya para guru-guru kita seperti itu. Setelah selesai berdoa, Al-Fatihah. Itu bukan sembarang, itu bukan apa namanya kebiasaan biasa, itu luar biasa itu. Kebiasaan dari para ulama, para kiai-kiai kita itu. Kebiasaan yang baik yang harus kita lestarikan. Kemudian yang selanjutnya, Al-Fatihah ini juga pengusir setan. Ya, pengusir setan. Jadi agar kita itu tenang dalam sholat, agar kita tenang dalam hidup, bacalah Al-Fatihah. Itu bisa mengusir setan. Kemudian yang terakhir, Al-Fatihah itu pembuka pintu langit. Masya Allah. Jadi jangan remehkan Al-Fatihah. Ternyata bacaan Al-Fatihah kita, kalau kita baca dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya, pintu langit terbuka. Namanya juga Al-Fatihah. Al-Fatihah kan artinya pembuka. Ya, pembuka pintu langit, pembuka seluruh masalah-masalah, ya, pembuka rizki, pembuka jodoh, pembuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Al-Fatihah. Nah, ini ada sebuah hadis ya, bahwa Al-Fatihah betul-betul memang pembuka pintu langit. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia bercerita ketika kami bersama Rasulullah
dan di dekatnya ada Jibril, malaikat Jibril. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas, dari langit. Jibril memandang ke langit dan terbuka. Pintu langit ini dibuka. Pintu yang belum pernah dibuka sama sekali. Satu malaikat turun melalui pintu langit tersebut dan mendekati Rasulullah lalu berkata, "Selamat, berbahagialah atas dua cahaya yang diberikan kepada Anda, kepada Nabi Muhammad, anugerah yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Anda, yaitu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ini. Ini surah yang sangat agung. Makanya kalau bisa kita hafal dua surat ini. Ya, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tidak hanya dihafal tetapi juga difahami dan dimasukkan ke dalam hati. Agar bacaan kita tidak hanya di kerongkongan saja. Jadikan sebagai makanan hati kita. Gitu ya. Stok untuk hati kita. Nah, kita aja setiap hari kulkas kita selalu kita stok dengan makanan-makanan, ya, lemari disetok dengan makanan-makanan, minuman-minuman. Masa kita nggak nyetok untuk makanan hati kita? Itu. Tiada satu huruf pun yang Anda baca dari keduanya, melainkan ia akan diberikan kepada Anda, akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ada waktu 6 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan nyalakan audionya. Ya, langsung dengan suara saja ya. Ya, boleh tanya ya Ustadz. Ya, silakan Ibu Neni ya. Apakah Allah memberi keistimewaan suatu tempat, Ustadz? Misalnya kalau kita beribadah atau sholat di tanah suci itu bisa khusyuk, tapi kalau beribadah di rumah di sini nggak khusyuk gitu, Ustadz. Oh, iya. Atau itu kitanya atau tempatnya gitu, Ustadz. Iya, betul. Iya, tempat itu mempengaruhi, Bu. Tempat itu memengaruhi kekhusyuan kita. Selain memang banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan bahwa tempat-tempat tertentu itu diberkahi. Ya, bahkan kan kita sholat di masjid dekat rumah beda dengan sholat di Masjidil Haram. Kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Itu kan pahalanya beda. Dari sisi pahala beda. Kemudian dari sisi kekhusyuan, keberkahan itu juga beda. Ya, kita sholat di Masjidil Haram tentu lebih khusyuk karena di situ tempat keberkahan. Ya, tempat di mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, para nabi, ya, di situ itu akan semakin mendatangkan keberkahan, ya. Dan jiwa kita ini ya akan terpengaruh dengan suasana-suasana seperti itu, ya. Ketika kita sholat di tempat yang atau ketika kita nggak usah masalah ibadah lah, masalah duniawi saja, ya. Ketika kita dulu ketika kecil, ya, kita pulang kampung saja lah, pulang kampung. Itu kan ada rasa yang beda itu kan. Ya, kita pernah dulu main di sini, pernah ketika kecil suka jalan-jalan di sana di sini. Itu ada perasaan yang beda gitu. Begitupun ketika sholat. Ketika sholat itu ketika kita berada di tempat yang mendukung untuk mendatangkan kekhusyuan, ya, maka ya itu wajar ya. Manusia itu seperti itu. Selain memang Allah jadikan sebagian tempat itu lebih khusyuk, ya. Dan suasana juga sama. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mau khusyuk di dalam sholatnya hendaklah membatasi pandangannya. Artinya apa? Sholatlah di tempat yang pandangannya itu jangan luas, gitu. Kalau bisa kalau sholat jangan di soft yang belakang. Kalau orang yang di soft belakang itu kan pandangannya lebih luas daripada orang yang di soft depan. Orang yang di soft depan pandangannya tembok, ya enggak? Udah terbatas. Tapi kalau orang yang di belakang pandangannya orang-orang banyak, gitu. Sehingga akan mengurangi kekhusyuan. Selain itu batasi pendengaran. Sebisa mungkin sholat di tempat yang suaranya lebih sedikit atau kalau bisa hening, sepi, tidak ada suara. Itu lebih mendatangkan kekhusyuan. Bahkan kita tidak boleh kita baca Al-Quran samping kita orang sedang sholat. Kalau mengganggu dia itu nggak boleh. Ya,
kita boleh menegur dia, Mas, tolong baca Al-Qur'annya dikecilkan lagi karena mengganggu sholat saya. Itu boleh. Ya, kita sebagai yang baca Al-Qur'an harus nurut ya gitu. Kalau kita ngotot, oh ini kan Al-Qur'an, nah, itu malah kita salah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Syukron, Bu. Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ada lagi? Atau jangan-jangan tidur ini? Udah malam. Enggak. Enggak Tanya tidur. Ustaz. Ya. Ya, silakan Pak Jasirman. Jadi tanda-tanda atau daripada kekusukan itu apa ketika kita setelah salat itu Ustaz? Ya, bagus. Ya itu Ustaz. Ya, pertanyaan bagus ya. Tanda-tanda kita khusyuk itu apa? Tanda-tanda kita khusyuk itu kita merasakan ketenangan. Ya, kita merasakan kedamaian, kenyamanan di dalam hati gitu. Kenikmatan di dalam sholat. Ya, sebagaimana ketika kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Ya, apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, apakah itu cucu, apakah teman, ya. Ketika kita berjumpa kan senang kan? Ada sesuatu yang terlampiaskan, ya. Senang lah itu. Masalah perasaan itu terkadang ya nggak bisa nggak bisa diceritakan, ya. Jadi masalah khusyuk itu sebenarnya sulit untuk diceritakan. Karena kayak saya menceritakan kepada Bapak Ibu apa rasanya gula seumpama. Padahal Bapak Ibu belum pernah merasakan gula. Saya suruh ceritakan rasanya gula itu apa. Kan bingung kan? Ya, kalau pengen merasakan rasanya gula yang langsung coba aja gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin merasakan apakah sudah khusyuk atau belum, langsung praktek aja. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memahami apa yang kita baca, dengan cara mengenali siapa diri kita manusia, ya, menyadarkan diri kita akan kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, dan menyadarkan diri kita bahwa Allah Maha Sempurna, Allah Maha Agung, Allah Maha Penyayang, Maha Pemberi, dan seterusnya. Sambil kita memahami apa yang kita baca. Sebenarnya apa yang kita baca itu menuju semuanya kepada dua itu, mengenal diri dan mengenal Allah. Tidak ada yang lain. Apa yang kita baca semuanya merujuk kepada pengenalan kepada diri kita sebagai manusia yang kotor, manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, dan menuju kepada pengagungan kepada Allah. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Maha Terpuji, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau sudah tahu teorinya, langsung praktek aja, ya. Dan diantaranya adalah memahami dan memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Jangan jangan di kerongkongan saja, masukkan ke dalam hati. Karena itu yang akan menyehatkan hati, akan menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit hati, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir, ya, ketika sholat ataupun di luar sholat. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupi sampai di sini. Insya Allah ya, di bulan malam nisfu Sya'ban ini saya pribadi meminta dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata, ya. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah, semoga kita semuanya diberikan takdir yang baik oleh Allah,
Ya, kalau ternyata ada takdir-takdir buruk, semoga Allah hapus dan diganti dengan yang baik-baik. Amin. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang dan Amin. kesehatan, Amin. kekuatan untuk beribadah ya Amin. di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.